Hai Razak. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bil kitab ya sunnah. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman washrah lana sudurana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Selamat datang sahabat semua dalam pertemuan lanjutan kita kajian kitab Umdatus Salik karya Imam Ibnun Naqib rahimahullahu taala. Kita telah sampai di penghujung bab tentang najis dari akhir kitab Toharah. Ada baca di rumah? Ada baca Razak? Ahsan. Coba baca lagi Razak dari wa kullu ma'iin ghairil ma'i. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Qala musannifu al-Imam Ibnu Naqib al-Misri rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babun najasat ila qawlihi wa kullu ma'in ghairil ma'i kakhallin wa labanin idza tanajjasa la yumkinu tatheeruhu wa in kana jamidan kasamnil jamidi alqa an-najasata wa ma hawlaha wal baqi tahir wa ma ghusila bihi an-najasah in taghayyara aw zada waznuhu fanajisun wa illa fala fa in balagha qullataini famutahhirun wa illa fa hukmuhu hukmul mahalli ba'da al-ghusli bihi wa in kana qad hukima bi taharatihi fa tahirun wa illa fa najisun. Ya. Berarti Dan semua yang merupakan benda cair selain daripada air seperti cuka, susu, jika terkena najis maka tidak mungkin untuk mensucikannya. Maka apabila ada berupa benda yang padat seperti minyak yang padat atau mentega, maka cukup dengan membuangkan bagian yang najis serta sekitaran daripada yang terkena najis, dan yang tersisa akan menjadi suci. Dan sesuatu yang telah dibasuh dengannya najis atau air yang digunakan untuk membasuh najis, apabila berubah dan bertambah beratnya air itu maka menjadi najis. Apabila tidak berubah dan bertambah berat air itu maka tidak najis. Maka apabila mencapai 2 kulah air tersebut maka air itu mensucikan. Apabila tidak mencapai 2 kulah maka hukumnya seperti hukum objek yang terkena najis yang telah dibasuh dengan air, yang mana apabila telah dihukumi dengan kesuciannya objek itu maka air itu juga akan menjadi suci. Apabila tidak suci objek tersebut maka air itu menjadi najis. baik. Qala rahimahullah wa kullu ma'iin ghairil ma'i ka khallin wa labanin idza tanajjasa la yumkinu tatheeruhu fa in kana jamidan kasamnil jamidi alqan najasata wa ma haulaha wal baqi tahirun. Setiap benda cair selain air seperti cuka, susu, apabila kena najis tidak mungkin menyucikannya. Maka jika ia padat atau dia beku seperti mentega yang beku, maka buang benda najis itu dan sekitarnya dan sisanya itu suci. Ini telah kita jelaskan sebelumnya hukum benda cair.
Jadi beliau menyampaikan hukum di sini benda cair. Ustaz lupa entah pernah saya sampaikan kemarin atau belum. Tapi yang berkaitan dengan benda cair ini ada dua hukumnya yang membedakannya dengan air. Yang pertama benda cair itu, nah, benda cair itu yang selain air ya, tidak ada rincian 2 kullah atau kurang dari 2 kullah. Masalah kenajisannya. Dia asalkan kena najis, baik dia sedikit atau banyak, dia kurang dari 2 kullah atau sampai 2 kullah, benda cair ini langsung mutanajis. Ya, jadi benda cair selain air, kapan kenajisannya itu tidak berlaku rincian qalil atau kasir, 2 kullah atau tidak. Dia pokoknya terkena najis, maka dia menjadi najis. Contohnya susu. Kita punya susu 1 botol. Sedikit atau banyak? Sedikit kan? Tidak sampai 2 kullah kan? Kena kencing, kena tetes kencing. Najis tidak itu? Najis. Ya kan? Atau kita punya 1 tangki besar ya. Susu, minyak, atau apalah. 1 tangki besar, ukurannya 2 kullah lebih. 3 kullah. 4 kullah gitu. Susu semuanya ditampung susu. Ternyata kena najis. Kena najis meskipun sedikit. Maka langsung otomatis semua susu itu menjadi najis. Nah, jadi ini yang membedakan dengan air. Kalau air bagaimana? Kena najis. Nah, enggak, masalah kenajisannya dulu, bukan cara mensucikannya. Air kena najis, apakah airnya jadi mutanajis atau tidak? Ada tafsil, ada rincian. Airnya sedikit atau banyak. Kalau airnya sedikit, yaitu kurang dari 2 kullah, kena saja najis, langsung jadi najis. Itu kalau airnya sedikit. Tapi kalau airnya 2 kullah, atau lebih, kena najis. Apakah dia bernajis? Ayah 2 kullah nih, 1 bak besar, masuk tikus mati. Apakah langsung air baknya bernajis semuanya? Kapan dia bernajis? Nah, sekarang kasusnya dia baknya penuh, lebih 2 kullah. Masuk tikus mati. Apakah sekarang air baknya sudah najis atau belum? Mohon diingat lagi, air yang banyak dia akan jadi najis kalau berubah. Berubah salah satu sifatnya, baunya, atau warnanya, atau rasanya. Nah, itu kan air ya. Kalau air itu ada rincian. Kalau airnya sedikit, kena najis, langsung mutanajis. Kalau airnya banyak, kena najis, ada tafsil, ada rincian dulu. Berubah tidak sifat airnya atau tidak? Kalau berubah maka najis, kalau tidak berubah maka tidak najis. Ya, nah itu coba diulang. Tapi kalau kalau di masalah benda cair yang selain air, yaitu seperti susu atau cuka atau apa semacamnya, itu tidak berlaku rincian. Dia sedikit ataupun banyak kena najis, meskipun tidak berubah. Itu ya. 1 tangki besar susu tadi kena 1 tetes najis, meskipun tidak berubah sifatnya sama sekali. Semuanya najis. Jadi disimpulkan dalam bait syair ya. Wa kullu syai'in ma'i'in ma kathrati kalma'i.
fit tanjisi halakillati. Nah, ini dalam bait, ini dari matan namanya Nihayatut Tadrib. Ada kitab kitab fikih berupa nazam syair namanya Nihayatut Tadrib, itu nazam dari Abu Syuja'. Matan Al-Ghayah wa Taqrib, nazam dari Abu Syuja'. Karya Imam Al-Imriti. Nah, jadi di sini satu bait ini menyimpulkan apa yang kita sampaikan itu. Wa kullu syai'in ma'i'in ma'kathrati kal ma'i fit tanjisi halakillati. Setiap sesuatu yang cair beserta banyaknya ia, banyak itu 20, banyaknya benda cair itu, maka hukumnya bagaimana? Kal ma'i fit tanjisi halakillati. Sama seperti air dalam kenajisannya tatkala sedikitnya air itu. Benda cair yang banyak, rincian kenajisannya sama dengan air yang sedikit. Air yang sedikit kapan najis? Asalkan terkena najis, baik berubah ataupun tidak. Itu air yang sedikit. Maka benda cair yang banyak sama seperti air yang sedikit. Benda cair yang banyak asalkan terkena najis, dia juga menjadi mutanajis. Bisa dipahami? Razak bisa paham Razak ya? Ya. Ini hukum yang pertama, hukum yang kedua baru ini. Setelah kita hukumi dia najis, ini hukum yang kedua. La yumkinu tadhiruhu. Tidak mungkin lagi disucikan. Air susu tadi yang di botol atau air susu di tangki yang besar, kalau sudah najis, tidak mungkin lagi disucikan. Ini bedanya dengan air. Kalau air itu bisa disucikan dengan cara diperbanyak atau mukasarah sampai dia 2 kulah. Baik, kita lanjutkan. Silahkan dirapikan catatannya nanti. Qala rahimahullah wa ma wusila bihin najasatu in taghayyara aw zada waznuhu fanajisun wa illa fala fa in balagha kullataini famutahhirun wa illa fa hukmuhu hukmul mahalli ba'dal ghasli bihi in kana qad hukima bi taharatihi fatahirun wa illa fanajisun. Apa yang dibasuh dengannya najis. Kita membasuh najis dengan apa? Air kan? Berarti ma di sini isim mausul, itu maksudnya adalah air. Air yang dibasuh dengannya najis, jika berubah ia ma itu atau air itu,
jika berubah air itu atau bertambah beratnya, volumenya bertambah, maka air itu najis atau mutanajis maksudnya. Jika tidak, artinya air basuhan itu tidak berubah dan tidak bertambah, maka tidak najis. Ya, sebetulnya ada rincian, ini rinciannya. Maka jika air yang sisa basuhan yang tidak berubah dan tidak bertambah beratnya itu, jika mencapai 2 kullah, maka dia suci mensucikan. Sisa basuhan tadi juga mensucikan. Jika tidak, artinya jika tidak sampai 2 kullah, air basuhan itu tidak sampai 2 kullah, maka hukum air itu sama seperti hukum tempat atau objek setelah membasuhnya. Jika objek yang dibasuh itu telah dihukumi kesuciannya, sudah dinilai suci, maka ia suci. Apa yang suci? Yaitu air. Nah, dia suci tohir, tapi bukan mutahhir. Nah, itu poinnya ya. Dia tohir tetapi bukan mutahhir. Dia suci tetapi tidak mensucikan. Jika tidak jika belum dihukumi suci objek itu, artinya objeknya masih bernajis, fanajisun, maka air basuhan itu juga najis. Nah, jadi kita lihat ini banyak rinciannya. Nah, ini kalau di kitab fikih juga diistilahkan dengan nama ma'ul ghusalah. Ma'ul ghusalah. Ma'ul ghusalah. Ini istilah untuk air sisa basuhan. Misalkan kain ini kena najis, kena pipis kucing, maka kita basuh, ya kan? Nah, nanti kita basuh kain ini, maka air sisa basuhan itu diistilahkan dengan ma'ul ghusalah. Apa hukumnya air sisa basuhan, suci atau najis? Nah, ini ada rincian, tidak bisa langsung bilang najis atau suci. Ada rincian, ada tafsil. Jika dia berubah, jika berubah air itu atau bertambah beratnya, maka najis. Nah, otomatis tuh. Jika berubah, berarti najisnya apa itu? Kuat sifatnya. Jadi menempel pipis kucing atau tai kucing ke kain ini, kemudian kita basuh. Dari basuhan pertama, ternyata sisa air itu juga kena warnanya. Misalnya. Air yang awalnya bening bersih, berubah jadi agak kuning, sisa basuhan itu. Atau berubah baunya, jadi agak bau dia, sisa basuhan itu. Atau berubah rasanya. Yang awalnya tidak ada rasa, jadi ada rasanya. Nah, maka kalau berubah sifat air basuhan itu, maka dia najis. Baik, itu jelas itu. Itu 3 sifat ya. Warna, rasa, atau bau. Ta'mun, rihun, atau launun. Nah, berubah salah satunya, itu berarti najis. Atau bertambah beratnya. Apa yang bertambah beratnya? Bukan najis, air itu. Nah, coba lihat ini. Ini butuh perhatian sedikit. Air, nah ini kainnya. Kita basuh dengan air. Ustaz, siapkan 1 gayung air. Ustaz siram air itu. Nanti sisanya, sisa air basuhan itu, kira-kira apakah sama dengan air yang kita siapkan di gayung dengan air yang
Yang tumpah lagi itu, yang sisa basuhan itu akan sama lagi enggak sebanyak yang pertama? Ah, bertambah. Ini air satu gayung ya nak, satu gayung. Kemudian kita siram ke kain yang kena najis. Ditampung lo balik, kita tampung lagi air sisa basuhan itu. Apakah akan sebanyak yang pertama atau tidak? Jawabannya malah akan berkurang. Kenapa berkurang? Karena kain itu akan menyerap, kain itu pun juga akan menyerap air. Jadi bagaimana ceritanya bertambah ini? Padahal dia pasti berkurang kan gitu. Nah, jadi dia begini sebetulnya. Itu ringkas saja boleh buat. Zada waznuhu. Ini begini kasusnya sebetulnya. Kalau bahasa kitabnya begini. Zada waznul ma ba'da i'tibari ma ya'khudhuhul mahallu minal ma wa ma yatrahuhu minal wasakh. Coba lihat Ustaz dulu, nanti catat. Kalau air sisa basuhan bertambah beratnya atau volumenya, maka najis. Kan itu hukumnya tadi. Apa maksudnya itu? Coba lihat. Zada waznul ma'i ba'da i'tibari ma ya'khudhuhul mahallu minal ma' wa ma yatarahuhu minal wasakh. Bertambahnya berat air atau volume air setelah dihitung apa yang diambil oleh objek itu, oleh tempat itu. Apa yang diambil oleh tempat itu berupa air, yaitu apa yang diserap oleh kain. Setelah kita hitung nih, apa yang diserap oleh kain, dan kita hitung, dan i'tibar pula kita hitung juga, ma yatrahuhu minal wasakh. Apa yang dibuang oleh objek itu berupa kotoran. Coba lihat. Jadi ada dua hal di sini. Tatkala kita siram air itu, ada air yang akan diserap oleh kain, ya kan? Dan ada juga kotoran yang dibuang oleh kain. Kotoran di sini maksudnya apa? Maksudnya adalah debu-debu. Ya kan? Ini kain ini karena sudah lama dipakai atau tertaruh ini, pasti ada debu. Debunya nanti akan keluar, ada air yang dia serap, kemudian ada debu yang dia buang. Kita hitung, itu kata beliau. Seandainya kita siapkan air satu gayung, kemudian kita siram ke kain ini, hitunglah berapa air yang kira-kira diserap oleh kain, dan berapa kira-kira kotoran yang dibuang oleh kain itu, maka sisa basuhan tadi, kalau bertambah dari hitungan itu, maka dia najis. Coba kita contohkan. Nah, coba lihat. Coba kita lihat, berarti begini ya. Volume air awal lah gitu. Volume air awal ditambah dikurang loh. Dikurang dengan air yang diserap oleh kain, oleh objek, air yang diserap
air yang diserap oleh objek. Kemudian dihitung apa yang dibuangnya berupa kotoran. Ditambah, nah di sini ditambah nih. Ditambah debu, kotoran. Debu yang dibuang oleh air itu. Misalkan volume air awal misalkan 1000 gram. Ini contoh ya. 1000 gram itu berapa? 1 kilo kan? 1 gayung. Kita siram ke kain itu, yang diserapnya kira-kira berapa? Berapa? Rasa? Dari 1 kilo air disiram, berapa diserap oleh kain Rasa? Ya misalkan 100, 1/10-nya. 100 gram. Nah kan gitu. Maka sisanya berapa? 900. Maka sisanya harusnya 900 gram. Nah, tetapi karena kain ini juga mengandung banyak debu atau apa, dihitung pula lah. Karena ada debu yang masuk ke sisa basuhan, bertambah lagi beratnya dari yang 900. Berapa banyak debu di sini? Kita hitung saja lah. Misalkan berat debunya misalkan 20 gram. Misalkan ya, berat debunya 20 gram. Coba lihat, berapa total semuanya nih? 920. 920 gram. Coba lihat. Kalau dalam kasus kita, air yang awalnya 1 kilo itu dibasuh dengan setelah hitungan-hitungan ini, tersisa dia 920 gram. Berarti itu wajar atau tidak? Jawabannya wajar. Sudah kita hitung apa yang diserap dan apa yang ditambah atau dibuang, kotoran yang dibuang oleh kain ini. Dapat hasilnya 920 gram. Itu wajar, maka airnya tidak najis. Itu wajar, itu tidak najis. Yang masalah kalau zada. Nah ini. Yang masalahnya hitungan idealnya harusnya 920, ternyata secara akurat sudah kita hitung, kita timbang-timbang macamnya, ternyata hasilnya adalah 950 gram. Berarti ada kelebihan 30. Berarti ada kelebihan 30 gram. 30 gram ini datangnya dari mana? Kalau berlebih beratnya dari hitungan ini, maka pastilah 30 gram ini sisa najis lagi, bukan debu lagi. Najis yang ada di kain itu, dia keluar bercampur dengan sisa basuhan. Maka airnya kalau bertambah beratnya dari 920 menjadi 950 misalkan, otomatis kita hukumi menjadi najis. Karena kelebihan berat itu pasti datangnya dari najis yang ada di kain itu jatuhnya ke air sisa basuhan. Hitungannya paham enggak? Kan paham kan? Nah, jadi pertanyaan yang paling urgennya, sialun yang kami hitung-hitung medeko, Ustaz. Jawabannya enggak ada orang hitung seperti ini. Jawabannya enggak ada, secara realitanya ini enggak dipraktekkan seperti ini. Kita dalam praktek cukup beramal dengan zon, dengan dugaan yang kuat. Awak basuh kain ko kena pipis kucing, awak basuh, zohirnya sudah bersih, ya sudah. Gitu. Maka air sisa basuhannya juga bersih. Kita lihat kainnya itu masih najis, maka sisa basuhannya juga najis, ya gitu saja. Kita beramal dengan zon, cukup dengan dugaan, tidak perlu hitung-hitungan eksak seperti ini.
Tapi ini disebutkan oleh para ulama dalam kitab fikih, itu disebutkan ini untuk melatih nalar fikih kita. Yuzkaru tafaqquhan, disebutkan untuk melatih nalar fikih. Apakah harus dihitung seakurat ini? Ditimbang-timbang dulu ayahnya, najisnya, debunya? Jawabannya tidak harus. Tapi kok ada orang itu bisa melakukan hitungan sedetail ini, maka inilah jawabannya. Kalau bertambah dari hitungan itu pasti datangnya dari najis, berarti airnya menjadi najis. Baik, tolong hapus Maulana. Lah sudah catat belum? Masih catat? Masih catat, Razak? Sudah, baik. Kita buat ranjinya lagi. Jadi air gusalah itu, ma'ul gusalah sesuai dengan ranji di kitab. Ma'ul gusalah taghayyara atau zada waznuhu aula atau tidak. Air gusalah itu, sisa basuhan itu bisa jadi dia taghayyar, berubah, atau bertambah beratnya sesuai cara tadi, bertambah volume airnya. Maka kalau berubah atau bertambah ini bagaimana hukumnya? Ini najis. Kalau tidak, air sisa basuhan itu tidak berubah dan tidak pula bertambah beratnya. Maka bagaimana? Ada tafsir lagi. Bisa jadi dia 2 kullah atau tidak, kan ya sesuai dengan kitab kan? 2 kullah itu kasir atau qalil.
Kalau dia kasir bagaimana? Maka airnya bagaimana? Mutahhir. Suci mensucikan. Nah, lihat kasusnya ini. Dia tidak berubah, tidak bertambah pula beratnya, dan airnya banyak. Nah, kita misalkan membasuh kainnya di kolam, di sungai. Nah, sisa basuhannya itu air yang banyak, maka sisa basuhan itu suci mensucikan. Ingin kita pakai lagi untuk membasuh najis yang lain bisa, ingin kita pakai lagi untuk berwudu bisa. Tapi kalau airnya sedikit, nah, airnya dari gayung misalkan, dari timba sedikit. Nah, kalau sedikit nih bagaimana? Suci atau najis atau bagaimana? Nah, lihat kitabnya. Sesuai? Bagus. Sesuai objek. Nah, ini ada lagi rinciannya. Lihat mahalnya itu. Al-mahallu tohirun atau al-mahallu najisun. Tergantung pada objek yang dibasuh. Objek yang dibasuhnya sudah suci atau belum? Kita basuh sekali ini. Kita basuh dengan gayung kain ini yang kena pipis kucing ini. Airnya tidak berubah, tapi airnya sedikit. Nah, kita lihat kainnya sudah suci atau belum. Misalkan ternyata kainnya sudah suci. Maka bagaimana? Air musalah itu juga suci. Tetapi apakah mensucikan? Tidak. Tohirun ghairu mutahhir. Dia suci. Kalau objeknya sudah suci, otomatis tempatnya juga airnya juga suci. Tapi kita bilang dia suci tidak mensucikan. Artinya apa? Kita tampung lagi air yang suci itu, kita gunakan untuk membasuh najis yang lain lagi. Tidak bisa. Kita tampung air itu yang suci itu, kita gunakan untuk berwudu. Bisa atau tidak? Jawabannya tidak bisa. Karena apa? Airnya sudah mustakmal. Itu air mustakmal. Mustakmalnya dalam membasuh najis. Jadi mustakmal itu bukan hanya berwudu ya, air sisa wudu. Nah, air sisa najis, basuhan najis juga dianggap mustakmal. Ingat lagi pertemuan kita yang pertama itu di definisinya sudah kita bahas. Dia sudah mustakmal, maka dia suci tetapi tidak bisa mensucikan. Al-mahallu najisun, setelah kita siram tetapi objek masih ada sisa bekas najisnya, masih belum hilang, masih ada kotorannya, masih ada zat-zat najisnya, objeknya belum suci, maka air sisa basuhan itu meskipun tidak berubah, ini ceritanya nih, tidak berubah itu, masih bening, masih bersih seperti di awal. Tapi kalau objeknya belum suci, masih najis, maka airnya juga najis. Ya, kalau ada yang ragu boleh bertanya ya.
Ya, baik. Coba perhatikan poin terakhir ini. Ini terakhir. Kalau ada air basuhan, dia objeknya masih najis, maka air sisa basuhan juga najis, kan begitu. Ingat kalau basuhan najis mughallazah, najis anjing, berapa kali basuhan? Harus 7 kali basuhan, salah satunya dengan tanah. Kalau belum genap 7 kali, apakah sudah suci yang najis anjing tadi? Belum. Basuhan 1, mahal objeknya masih najis. Basuhan 2, objeknya masih najis. Basuhan 3, objeknya masih najis. Maka sampai basuhan yang ke-6, kita asumsikan dia hukmiyah bahkan. Maka sampai basuhan yang ke-6, semua sisa basuhan itu, karena objeknya masih najis, semuanya najis. Baru di basuhan ke-7, dia suci objeknya, maka baru juga suci air sisa basuhan itu. Nah, ini yang agak membuat repot juga. Karena misalkan kita cuci apa ya? Kita cuci kainnya kena jilatan anjing, atau celana kita kena jilat anjing. Kadang tatkala kita basuh itu, basuhan pertama, kedua, ketiga itu, cipratannya kemana-mana. Nah, itu kan masalahnya itu. Ya nak, basuh atau basuhannya, dia harus 7. Nah, basuh, nanti cipratannya kena pula ke celana kita. Kena pula ke tembok, kena pula ke tempat-tempat lain. Maka bagaimana itu? Maka semuanya mutanajis. Apa? Kalau? Iya, dan najis besar juga. Itu pendapat mu'tamad dalam mazhab seperti itu. Maka nanti yang kena cipratan itu juga hukumnya najis mughallazah, harus dibasuh sesuai berapa kali sisa basuhan yang tersisa di objek asalnya. Berapa basuhan yang tersisa, maka sebanyak itu pula dibasuh kepada cipratan. Nah, misalkan, Ustadz, ini basuhan yang ke-1 sehati-hati, yang kedua sehati-hati, yang ketiga sehati-hati, yang keempat. Pas yang di keempat, Ustadz membasuh, agak bergoyang tangan itu, akhirnya cipratannya nanti kena ke celana Ustadz. Kena ke celana Ustadz. Maka air yang kena ke celana ini najis juga nak? Kan najis. Baru berapa basuhan tadi? Baru 4 kan? Objeknya belum suci, objeknya masih najis, maka cipratannya juga najis. Maka bagaimana cara kita mensucikan celana ini? Kita sudah mensucikannya yang objek asal berapa kali? 4 kali. Berarti objek asalnya tersisa berapa kali lagi? 3 kan? Maka seolah-olah cipratan itu sudah dibasuh 4 kali pula. Sudah dibasuh 4 kali pula, maka sisanya berapa kali? Maka 3 maka dibasuh 3 kali lagi. Karena cipratan dari najis mughallazah harus dibasuh 7 kali. Bisa dipahami itu? Dan coba lihat ini. Kalau seandainya dalam basuhan najis tadi Ustadz tidak menggunakan tanah dari awal. Ustadz belum menggunakan tanah di objek awal itu. Maka cipratannya pun juga harus pakai tanah semua. Celana kita tadi yang di basuhan keempat tadi, karena dia juga harus salah satu yang 3 yang tersisa itu juga harus dicampur dengan tanah. Dengan tanah semua. Oleh karena itu kemarin kita sampaikan sebaiknya tanah di awal. Tanah di awal, semakin awal semakin baik. Ini hikmahnya. Ini yang Ustaz sampaikan kemarin itu. Ini hikmahnya. Kalau cipratan air itu kemana-mana,
Kalau sudah kita gunakan tanah di awal, maka yang cipratannya itu tidak perlu lagi pakai tanah. Karena yang objek asalnya sudah kena tanah. Kalau tanah sudah digunakan dari awal, cipratannya tidak perlu lagi pakai tanah. Ya, bisa dipahami itu ya. Nah, jadi hati-hati. Dan meskipun demikian ya, tetap saja bagi banyak orang itu akan menimbulkan was-was ya. Karena yang jilid anjing itu, basuah itu. Air itu pasti akan terbang-terbang kemana-mana. Ya kan? Ah, yang telah kita jelaskan sampai ini, sampai yang tadi itu pendapat mu'tamad mazhab. Ada pendapat kedua dalam mazhab yang jauh lebih ringan. Tidak ada cerita kita ini habis nih. Tidak ada cerita kita ini yang sudah setengah jam lebih ini. Bilang apa pendapat kedua dalam mazhab? Ma'ul ghusalah tohirun malam yataghayyar. Pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua dalam mazhab ma'ul ghusalah tohirun. Suci tohirun ma lam yataghayyar. Ma'ul ghusalah tohirun ma lam yataghayyar. Air sisa basuhan najis hukumnya suci, langsung saja suci. Baik objeknya sudah suci ataupun objeknya masih najis. Objeknya masih najis pun air ghusalah itu suci. Syaratnya satu saja, asalkan sifatnya tidak berubah. Baunya tidak berubah, warnanya tidak berubah, semacamnya itu tidak berubah. Meskipun objeknya masih najis, air ghusalah itu suci. Pendapat siapa ini? Ya, ada beberapa ulama kita, di antaranya Syekh Abu Ishaq Asy-Syirazi dalam kitab beliau At-Tanbih Asy-Syirazi. Dan yang kedua Taqiyuddin As-Subki. Ini pendapat ulama kita, di antaranya Syekh Abu Ishaq Asy-Syirazi. Dan yang kedua Syekh Taqiyuddin As-Subki. Pernah dengar nama beliau ya? Syirazi, pernah dengar? Abu Ishaq Syirazi, penulis kitab Al-Luma' dalam usul fikih itu. Al-Luma' usul fikih. Juga pengarang kitab Matan Al-Muhazzab yang disyarah oleh Nawawi, Al-Majmu' syarah Muhazzab. Abu Ishaq Syirazi dalam kitab beliau At-Tanbih, beliau punya kitab matan fikih namanya kitab At-Tanbih. Dan juga pendapatnya Imam Subki. Air sisa basuhan itu suci. Ya, kalau ada yang was-was masalah najis seketek najis, aku basuh aku ndak sudah di WC. Law basuh aku kana ileko dia. Basuh lo dia kana ileko dia. Law basuh seluruh WC itu. Habis air, orang lama mengantri, lama macam-macam. Ikut saja pendapat yang kedua, boleh. Itu airnya suci. Dah. Ya Razak. Yang mana yang ketujuh Razak? Yang kedua dah. Ya, 2 menit ya. 2 menit menjelaskan. Tidak perlu repot-repot seperti itu. Baik, dia prinsipnya kalau bisa kita beramal dengan yang mu'tamad, yang rajih dalam mazhab itu yang lebih baik. Kita berhati-hati itu yang lebih baik. Tapi kalau beramal dengan yang mu'tamad itu menimbulkan masyaqqah, kesulitan yang
yang sudah nyata mudaratnya bagi kita, maka tidak apa-apa ikut pendapat yang kedua. Ini ada keringanan dalam syariat. Maka dengan ini tuntaslah pembahasan kita tentang najis. Ini sebagai penutup dari kitab Taharah, maka kita masuk kepada kitabus shalah. Waktu kita tinggal sedikit, tetapi untuk tabarruk kita baca sedikit kitabus shalah. Silakan Razak baca, Razak. Qala musannif rahimahullah, innama tajibu ala kulli muslimin balighin aqilin. Tidak ada judulnya situ, Razak. Kitabus shalah itu. Ada. Baca judulnya dulu. Qala musannifu Maulana tolong hapus. rahimahullah, kitabus shalah. Ya. Innama tajibu ala kulli muslimin balighin aqilin tahirin fala qada'a ala man zala aqluhu bijununin aw maradin wa kafirin asliyin wa yaqdi al-murtad wa yu'maru as-sabiyyu al-mumayyizu biha li sab'in wa yudrabu 'alayha li 'ashrin. Cukup. Sesungguhnya diwajibkan solat kepada setiap muslim yang baligh, berakal serta suci, dan tidak ada qada solat kepada orang yang hilang akalnya karena gila atau sakit dan kafir yang asli, dan ada qada solat pada orang yang murtad. Dan diperintahkan solat bagi anak kecil yang mumayyiz di saat umurnya 7 tahun, dan dipukullah anak kecil itu karena meninggalkan solat ataupun tidak solat pada umur 10 tahun. Baik, kita langsung saja. Salat, definisinya dahulu. Apa salat? Doa, mana logatannya itu sudah maklum, yaitu doa. Wa sholli alaihim inna salataka sakanun lahum. Ya kan? Khudh min amwalihim sadaqatan tutahiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Salatlah atas mereka yang bersedekah itu. Artinya apa? Yaitu doakan mereka wahai Muhammad. Itu makna lugatan dari salat. Yang kita perlukan makna syar'inya, wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Nah, apa itu? Bukan doa. Sekarang makna istilahnya atau makna syar'inya. Apa makna syar'i dari salat? Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir muftatamatun bitaslim. Selesai takrifnya atau masih ada lanjutan? Ya? Ghaliban. Ahsanta. Ghaliban. Ini penting nih. Definisi salat, makna syar'inya aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir muhtatamatun bitaslimi ghaliban. Yang namanya salat adalah kumpulan ucapan dan gerakan atau perbuatan, kumpulan ucapan dan gerakan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ghaliban. Kebanyakannya seperti itu. Biasanya seperti itu. Yang namanya salat biasanya kumpulan ucapan dan kumpulan gerakan diawali dengan takbir dan ditutup dengan salam. Baik, ini sudah maklum. Yang ini yang kita jelaskan ghaliban. Kenapa perlu ditambah ghaliban? Kenapa perlu ditambah ghaliban? Karena ya, ada sholat orang yang tidak ada akwal di situ, tapi dia sholat. Ada orang sholat tetapi tidak ada akwal. Dan juga ada orang sholat tidak ada af'al, tetapi itu sholat.
Siapa itu? Siapa orang yang tidak ada akwal, tapi ada gerakan? Bagus, orang bisu. Salatul akhras. Salatul akhras. Akhras orang bisu. Apakah orang bisu ini berucap, berkaul? Jawabannya tidak. Dia namanya saja dia bisu. Tapi wajib sholat. Dia wajib sholat. Gerakan sholat bisa enggak dia? Gerakan sholat bisa. Ruku', sujud sempurna. Tetapi ada enggak dia mengucap, membaca? Tidak, tidak ada. Yang dia kerjakan itu sholat atau bukan itu? Nah, itu sholat. Juga ada orang yang sholatnya berupa ucapan saja tetapi tidak ada gerakan. Ucapan saja tetapi gerakan tidak ada. Siapa itu? Orang sakit. Misalkan orang yang lumpuh. Orang yang lumpuh apa bahasa Arabnya? Apa bahasa Arabnya, Razak? Ya, lumpuh. Orang ya? Tidak dengar, Ustaz. Falij. Tidak tahu, Ustaz. Jarang Ustaz dengar. Kita buat saja di sini salatul marid dah. Salat orang yang sakit, maksudnya sakit lumpuh. Dia bisa berucap. Bibirnya bisa berkalam. Tetapi yang kepalanya tidak bergerak, tangannya tidak bergerak, tidak bisa berdiri, tidak bisa ruku', tidak bisa sujud. Wajib sholat tidak dia? Wajib sholat. Yang dia kerjakan itu sholat atau tidak? Iya. Karena apa? Karena kita bilang yang namanya sholat itu kumpulan ucapan dan kumpulan perbuatan ini ghaliban. Ini kebiasaannya seperti itu. Itu biasanya seperti itu. Normalnya seperti itu. Maka qaid ghaliban ini tujuannya apa? Apakah lil ikhraj atau lil idkhal? Qaid dalam ta'rif yang tujuannya untuk mengeluarkan atau untuk memasukkan? Jawabannya untuk memasukkan. Apa yang dimasukkan? Ini dua ini. Kita tambah dalam definisinya ghaliban untuk memasukkan ini. Memasukkan sholat orang bisu dan sholat orang sakit atau orang lumpuh. Kalau seandainya, coba lihat. Kalau seandainya tidak ada ghaliban, yang namanya sholat, kumpulan ucapan dan perbuatan diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Tidak ada ghalibannya. Berarti apa konsekuensinya? Yang dilakukan orang akhras tidak masuk, padahal dia sholat. Yang dilakukan orang lumpuh tidak masuk, padahal dia sholat. Maka ta'rifnya ghairu jami'. Ta'rifnya tidak mencakup seluruh individunya, ta'rifnya cacat. Buktinya ada sholat yang tidak ada aqwal, ada sholat yang tidak ada af'al. Maka untuk memasukkan semua individunya, masuk juga kondisi yang tidak biasa ini, kita tambahkan definisi tadi itu kalau itu hanya dalam kondisi ghaliban. Ini untuk memasukkan kondisi yang tidak ghalib. Ini namanya qaid fit ta'rif lil idkhal. Qaid dalam ta'rif yang untuk memasukkan, bukan untuk mengeluarkan. Yang mana? Ya, ini qaid semua untuk mengeluarkan nih. Yang ini qaid semua nih. Yang ini lil ikhraj qaid lil
Lil ikhraj seperti kebanyakan qaid dalam ta'rif ya. Coba lihat Maulana, kalau kita bilang aqwalun wa af'alun saja, berarti yang kita lakukan di sekarang ini sholat juga nih. Yang namanya sholat, kumpulan ucapan dan perbuatan. Ustadz nih ya, Ustadz dari tadi berakwal nih ya, Ustadz dari tadi bergerak nih ya. Berarti kumpulan ucapan dan perbuatan. Nah, kalau tidak ada ini, maka masuklah yang harusnya tidak masuk. Yang Ustadz kerjakan sekarang jadi sholat juga namanya. Padahal harusnya tidak masuk. Maka dispesifikkan lagi takrifnya, definisinya, kita tambah qaid. Dia bukan sembarang akwal, bukan sembarang afal, tetapi yang diawali dengan Allahu Akbar. Maka dengan qaid ini yang diawali dengan Allahu Akbar, keluarlah semua ucapan dan perbuatan yang tidak diawali dengan Allahu Akbar. Keluar dia. Seperti yang kita lakukan sekarang. Karena ini bukan sholat. Ini qaid lil ikhraj, untuk mengeluarkan apa yang memang harusnya tidak masuk. Ya, kita agak cepat ya. Ya, ulama itu memberi definisi, dia akurat. Setiap qaid itu ada fungsinya. Tidak ada definisi itu yang salah-salah saja gitu. Ada qaid yang lil ikhraj, ada yang lil idkhal. Itu kalau kita biasa ngaji kitab akan sering menemukan itu. Jadi Ustaz jelaskan cepat. Yang banyak paham? Masalah definisi ini paham ya? Ya. Definisi yang benar dalam mantik, kita ada belajar pembahasan tasawur ya. Tasawur dalam mantik, untuk mengantarkan kepada tasawur kita butuh ta'rif atau had. Syarat had atau syarat ta'rif itu ayyakuna jami'an mani'an. Jami' dan mani'. Jami' itu mengumpulkan semua individu yang harusnya masuk, mani' dan mencegah semua individu yang harusnya tidak masuk. Persis. Ta'rif dengan individunya persis. Tidak ada keluar, yang individunya tidak ada yang keluar, dan yang di luar tidak ada yang masuk. Maka setiap qaidnya punya fungsi untuk mewujudkan dua hal itu. Baiklah, itu definisi tentang sholat kita cukupkan untuk sore ini. Insyaallah Kamis depan kita akan mulai pembahasan tentang sholat, kita jelaskan lebih detail insyaallah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sholli afdhala sholatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.